kesombongan tak terkalahkan. Bencana datang menyapa dengan rasa kesombongan kita seakan tak berdaya. Buang 1000 kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, jeritan tangis di mana-mana. Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara, kami Kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah. Ampunilah kami, ya Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali lewat ibadah online Jemaat Silo Campagaya Minggu 26 Juli 2020. Kita bersyukur bahwa tuntunan dan kasih Tuhan senantiasa kita alami di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita setiap hari. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan dalam tuntunan tema berbuah dalam hikmat Tuhan. Allah tidak membiarkan anak-anaknya berjalan sendiri, dan kita tidak kehilangan pengharapan dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Antoni Sura STH. Oleh karena itu, saya jemput sidang jemaat bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dan kita nyanyikan pujian dari NKB 1. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua.
Hai Kristen, nyanyilah. Hai Kristen, nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di depan Tuhanmu, nyanyikanlah merdu, haleluya, amin. Bait yang kedua, hatimu angkatlah, haleluya, amin. Hatimu angkatlah, haleluya, amin. Mari bersoraklah, haleluya, amin. Tuhan sahabatmu tinggal bersamamu, kasih-Nya pun teguh, haleluya, amin. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Puji Tuhan, salam bagimu juga. Silahkan duduk. Mari kita masuk dalam pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami mengaku bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, serta sikap hidup yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan kami, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Ya Tuhan, padamu ada kasih dan pengampunan. Kasihanilah kami ya Bapa, menurut rahmat-Mu yang besar. Berita anugerah bagi kita, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih setianya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Ya, amin. Petunjuk hidup baru bagi kita dalam Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin. Kita akan membaca Mazmur secara responsorial dari dalam Mazmur 105. Kita akan baca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Mazmur 105 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegalah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya.
Hai anak cucu Abraham hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku hukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham. dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub. Jadi perjanjian bagi Israel. Firman-Nya kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan. Sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Amin. Kita meresponi dengan menyanyikan Mazmur 105. Kita nyanyikan bait yang pertama. Dengan syukur pujilah Tuhan. Dengan syukur pujilah Tuhan, biar namanya diserukan, maklumkan perbuatannya di muka isi dunia. Mazmur terus tentang karyanya yang kudus. Tibalah saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai 15. Pembacaan kedua Roma 8 ayat 26 sampai 39. Dan Matius 13 ayat 31 sampai 35 merupakan bacaan utama kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, dimuliakanlah Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh kasih karunia-Nya kami boleh diperkenankan masuk dalam persekutuan orang-orang percaya di pagi ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus menuntun kami dalam membaca firman Tuhan, agar kami berbuah dalam hikmat Tuhan, sebagaimana yang kami akan renungkan pagi ini. Bersabdalah ya Tuhan, dan ampunilah kami, sebab kami berdoa demi Kristus Tuhan. Terpujilah Engkau. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang pertama yaitu dari 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Lembaga Alkitab memberikan judul Doa Salomo Memohon Hikmat. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istana dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk Tuhan, untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelian dan ukupan di bukit pengorbanan. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu.
Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di taktanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban bakaran dan korban sembelih keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari Roma pasal 8 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-39. Roma pasal 8 ayat 26 sampai 39. Pengharapan anak-anak Allah. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdiri, kita akan membaca Matius 13 ayat 31 sampai 35. Sebagai bahan utama kita berbuah dalam hikmat Tuhan. Matius 13 ayat 31 sampai 35 demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan sesuatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Amin. Kure semangat.
Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tema kita hari ini berbuah dalam hikmat Tuhan. Pertanyaan kita untuk kita renungkan adalah bagaimana berbuah dalam hikmat Tuhan. Kita melihat 3 bacaan kita dan bacaan utama Matius pasal 13. Berbuah dalam hikmat Tuhan masuk dalam perumpamaan. Benih biji sesawi dengan ragi. Saudara-saudara, mari kita lihat. Ada 2 hal yang dapat kita lihat berbuah dalam hikmat Tuhan dalam Matius. Pertama, kita melihat di dalam ayat 31, di mana dikatakan Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Saudara-saudara, dari ayat 32 kita memperoleh gambaran bahwa berbuah dalam hikmat Tuhan adalah mengembangkan kasih karunia Allah di dalam hidup kita. Yang diumpamakan biji sesawi memang kecil, tetapi ketika dia tumbuh, dia lebih besar dari biji sayuran yang lain. Inilah yang memberi hikmat kepada kita orang-orang percaya. Memang kita kecil, tetapi ketika kita tumbuh menjadi besar dan menarik orang lain untuk datang kepada Kristus. Sebagaimana dikatakan ayat 32, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Inilah yang sesungguhnya berbuah dalam hikmat Tuhan. Sekalipun kecil, tetapi ketika tumbuh menjadi besar, maka orang menjadi tertarik untuk menjadi percaya kepada Allah. Sebagaimana biji sesawi. Yang kedua, saudara-saudara, kita lihat hikmat dari perumpamaan itu adalah ayat yang ke-33. Kita melihat seumpama ragi, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka, hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hampir seluruhnya. Saudara-saudara, inilah hikmat berbuah dalam hikmat Tuhan, seperti ragi bisa mempengaruhi sebuah tepung yang ada. Demikian orang percaya sebenarnya hidupnya dapat mempengaruhi orang lain untuk percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Seperti seumpama biji sesawi atau seumpama ragi.
Saudara-saudara, ragi kalau ditaruh di tepung, dicampur, diaduk rata, akan mengembang. Demikian juga orang percaya, saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus memanggil kita untuk mengembangkan kehidupan di dalam Kristus, sehingga orang semakin percaya kepada Allah melalui diri kita. Ini panggilan kudus, ini integritas karakter kerajaan Allah. Dua hal yang dapat kita lihat, biji sesawi dan seumpama ragi, saudara-saudara. Ragi berfungsi untuk dapat mempengaruhi kehidupan di sekitarnya. Ketika ia dicampur dengan tepung, maka ia mempengaruhi kehidupan itu sendiri di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, Salomo minta hikmat di dalam Tuhan. Dia tidak meminta umur panjang, tetapi ia mau hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hidup menurut kehendak Allah. Dan inilah ciri orang berbuah dalam hikmat Tuhan. Jujur, setia, benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, Salomo meminta hati yang bijaksana. Sebagai pemimpin, ia meminta kepada Tuhan hati yang bijaksana untuk mempertimbangkan mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan itu dikatakan dalam ayat yang 9. Hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat Tuhan dengan dapat mengadakan antara yang baik dan yang jahat. Demikianlah kehidupan kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Berbuah dalam hikmat Tuhan di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana Roma pasal 8, saudara-saudara, sangat dijelaskan oleh Rasul Paulus bahwa orang-orang percaya dipanggil untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi banyak orang. Itu dikatakan dalam ayat yang ke-28. Mari kita baca ayat yang ke-28, saudara-saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Inilah hikmat. Kita dapat berbuah kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan yang mendatangkan bagi banyak orang. Sebagaimana di dalam perumpamaan biji sesawi dan ragi. Dan ini jelas, saudara-saudara, bagi kita. Ketika kita mendatangkan kebaikan bagi banyak orang yang mengasihi Allah, maka kita hidup menurut jalan yang ditunjukkan Allah. Dan itu akan menghasilkan buah yang baik bagi kita. Karena itu dengan tegas firman Allah, tidak ada seorang pun yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan dan mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Dan ini sangat penting bagi kita, saudara-saudara, berbuah dalam hikmat Tuhan. Sebagaimana diterangkan dalam bacaan kita Roma pasal 8 ayat 28.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, kita yang percaya saat ini sesuai dengan rencana Allah, maka kita mengembangkan kehidupan kita, kekristenan kita bagi kemuliaan Allah, bagi rencana Allah. Jadi setiap orang percaya harus berbuah dalam hikmat Tuhan, karena itulah panggilan yang kudus yang mendatangkan kebaikan bagi banyak orang yang mengasihi Allah. Tentu semua ini bagi kita yang percaya saat ini. Karena itu saudara-saudara, sebagaimana dikatakan dalam ayat yang ke-35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi di ayat berikut, saudara-saudara, kita adalah seorang pemenang yang percaya kepada Kristus, hidup di dalam Kristus. Kita harus mendatangkan kebaikan, sekalipun itu berat bagi kita. Penganiayaan menghadang kita, ketakutan, ketelanjangan selalu menghimpit kita. Tapi kita percaya bahwa kita mau berbuah dalam hikmat Tuhan. Dan itu tentu ada tantangan yang berat bagi kita. Percayalah, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Oleh sebab itu, mari kita maju terus menjadi laskar Kristus di tengah-tengah kehidupan kita, untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang di muka bumi ini atau di sekitar kita. Mari saudara-saudara, kita hidup berbuah dalam hikmat Tuhan, karena disitulah panggilan kita sebagai orang percaya di dalam Kristus. Terpujilah Kristus yang berkenan kepada kita, mengajak kita berbuah dalam hikmat Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, pengakuan seluruh orang percaya di muka bumi ini, segala tempat dan abad, termasuk kepada kita saat ini. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat Tuhan yang begitu besar di dalam sepanjang kehidupan kita. Dan kita diingatkan oleh firman Tuhan dari dalam Ulangan pasal yang ke-12 ayat yang ke-6,
Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nasarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung, lembu sapimu dan kambing dombamu. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan pujian dari Kidung Muda-Mudi 92. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua, kita menaburkan biji kebenaran. Kegelapan. Taburkanlah dalam terna kegelapan, walaupun bertiup angin yang kencang. Kerja dan usaha akan digenapkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mari sidang jemaat kita mendengarkan informasi buat kita sekalian. Yang pertama, bahwa ibadah live streaming dari Jemaat Shilo Campagaya dapat diakses melalui channel YouTube dengan mengetik langsung Gereja Toraja Jemaat Shilo Campagaya pada kolom pencarian. Informasi yang kedua, untuk pundi persembahan dari setiap keluarga sekiranya dapat diteruskan ke koordinator kelompok atau majelis gereja kelompok untuk dapat diteruskan ke bendahara jemaat. Informasi yang ketiga, demikian juga untuk pundi persembahan anak-anak sekolah minggu, remaja dan PPGT dapat diteruskan ke pembimbing atau guru sekolah minggu atau pengurus PPGT. Untuk ibadah selanjutnya masih akan dilakukan atau diadakan di rumah saja sampai ada pemberitahuan resmi dari pemerintah dan BPK Makassar Tengah. Informasi selanjutnya adalah anggota jemaat yang sakit. Yang pertama, Nenek Hendra, anggota kelompok 1, berobat jalan. Yang kedua, Bapak Martin Sonda, anggota kelompok 2, juga sedang berobat jalan. Yang ketiga, Dedi, anak dari Bapak Martin Ranua, anggota kelompok 4, saat ini dirawat di rumah sakit Stella Maris. Kemudian kita bersyukur bersama Nyonya Lia, anak dari Bapak Ephraim Dail, yang mana telah melahirkan seorang putra. Berita duka cita, segenap majelis gereja dan pengurus OIG Jemaat Shilo Campagaya menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga Bapak Gerson Kassa atas meninggalnya saudara terkasih di Masamba. Tuhan kiranya menguatkan keluarga yang berduka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah informasi buat kita sekalian. Dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.
Mari saudara-saudara kita satu dalam syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami berbahagia dapat mendengar firman Tuhan dan merenungkan dengan penuh hikmat di dalam Tuhan saat ini. Kami bersyukur untuk semua itu. Roh Kudus menolong kami untuk melakukan firman Tuhan, berbuah dalam hikmat Tuhan. Itulah yang menjadi tujuan hidup kami di dunia ini, mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Ya Tuhan, kami berdoa peserta ibadah yang lama maupun yang baru bersama-sama, maupun yang mendengar di rumah. Tuhan berkenan atas ibadah kami saat ini. Kami berdoa pekerjaan rumah tangga, pendidikan dan pertumbuhan anak-anak yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan menolong kami. Biarlah itu cara Tuhan mengasihi kami dan kami memahami tetap berbuah dalam hikmat Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi pencari kerja, bagi pemuda, bagi yang berulang tahun, juga yang sakit. Tuhan memberikan kekuatan bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan. Sekalipun menghadapi sakit penyakit, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus mereka sembuh, mereka kuat, mereka pulih dalam pengharapan dan iman kepada Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat itu. Kami berdoa akan lanjut usia. Tuhan berkenan kepada mereka, bagi orang-orang tua kami, atas umur yang baik yang Tuhan karuniakan bagi mereka. Dan mereka tetap percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, menjalani kehidupan ini. Kami berdoa persembahan yang kami persembahkan menjadi buah dalam hikmat Tuhan bagi sesama kami di dalam Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami berdoa yang berduka cita, Tuhan hiburkan mereka menurut kondisi mereka masing-masing, bagi orang-orang yang mereka cintai dan kasihi. Biarlah Roh Kudus menopang mereka dalam pengharapan kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami berdoa atas tim multimedia. Tuhan berkenan pekerjaan ini untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang yang mengikuti ibadah ini. Ya Tuhan, kami berdoa bencana yang menimpa Masambah. Kami tahu Tuhan mengetahui itu. Tuhan menghibur mereka yang berduka cita, sehingga mereka tetap percaya kepada Tuhan. Dan seluruh bantuan yang datang di Masambah adalah cara Tuhan mengasihi mereka dan menghibur mereka. Ya Tuhan, kami berdoa virus yang melanda dunia ini, bahkan bangsa Indonesia sekalipun, Tuhan ampunilah kami jika kami penuh dengan kekurangan dan kesalahan dan dosa kami. Dan kami tahu cara Tuhan mengasihi memang jauh dari nalar kami. Karena itu ya Tuhan, mampukan kami melihat semua itu dalam kasih sayang Tuhan, bahwa cara Tuhan mengasihi kami sungguh luar biasa dalam hidup ini. Ya Tuhan, kami berdoa orang-orang yang ditinggalkan oleh virus corona ini, Tuhan hiburkan keluarga yang ditinggalkan, sehingga mereka percaya kasih Tuhan tidak ada seorang pun dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Ya Tuhan Allah, kami berdoa pemerintah, kami berdoa juga majelis gereja, jemaat-jemaat yang merindukan
tempat-tempat ibadah yang saat ini ada di rumah-rumah mereka beribadah. Tuhan tolong kami semua sehingga ini kami dapat melihat cara Tuhan mengasihi kami dengan baik untuk bersatu dalam Tuhan di tengah-tengah keluarga. Ya Bapa di sorga, kami berdoa pengurus OIG, Kantoria, Operator CD, dan pianis. Tuhan memberkati mereka dalam karya-karya yang indah, termasuk tim multimedia ini. Sehingga nama Tuhan tetap dipuji, dimuliakan Allah di dalam Kristus. Sekalipun kami harus melalui dan menghadapi virus corona ini. Tapi cara Tuhan mengasihi kami luar biasa. Tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa pemerintah bangsa dan negara ini tetap teguh dalam menghadapi bencana yang luar biasa ini. Kami tahu cara Tuhan untuk mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga atas kebaikan Tuhan yang tak henti-hentinya. Kasih setia Tuhan selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebagaimana di dalam Kristus telah mengasihi kami dan mengajar kami berdoa bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri dan kita nyanyikanlah Kidung Baru 197 ayat 1 dan 2. Besarlah untungku jika Yesus milik. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku.
Pergilah, Roh Kudus menguatkan dan memampukan saudara-saudara untuk berbuah dalam hikmat Tuhan, berbuah di dalam apa yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki kita lakukan dan kerjakan. Dalam segala kelemahanku, aku tahu Allahku sempurna. Dia akan memampukanku seperti yang Dia kehendaki, berbuah dalam hikmat Tuhan. Amin. Jika demikian, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih yang dikasihi Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah kita pada hari Minggu yang kudus ini, dan kepada Bapak Pendeta yang telah melayani kita lewat firman Tuhan, serta kepada semua Bapak, Ibu, saudara-saudari yang bertugas pada pagi hari ini, disampaikan terima kasih, Tuhan dipermuliakan. Sebagai lagu penutup kita menyanyikan pujian dari NKB 197, kita nyanyikan bait yang ketiga, Besarlah Untungku. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah Kristus yang berkenan kepada kita, terutama kepada tim multimedia dan jemaat yang menyaksikannya dan turut beribadah. Tuhan memberkati selalu bagi kita semua. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Tuhan beserta kita.